viewer, saat ini Mbak Untung berada di home gallery-nya sahabat saya, Art Mojo, di Dusun Seganan, Songo. Dan di samping saya ada seorang seniman pelukis, tetapi dia ini banyak melakukan seni ritual, namanya Agus Merapi. Orang satu ini ya sering melakukan ritual-ritual khusus ketika ada peristiwa-peristiwa atau sebelum ada peristiwa kebencanaan. Oh ya, sekarang ini hujan turun ya. Tandanya rekaman ini dimulai dengan keberkahan, insya Allah. Saudara Agus Merapi ini tinggalnya di wilayah lereng Merapi, tepatnya di desa Pucang Anom, Serumbung. Saudara Agus, kalau boleh saya bertanya ya, tentu boleh ya. Boleh. Kalau nggak boleh, wah, kita putus saja pertemanan kita. Dalam kondisi Merapi saat ini ya, status siaga 3. Warga di sana apa masih tenang-tenang saja? Kalau warga Merapi ini masih tenang saja, karena memang Merapi itu tugasnya meletus. Sudah bukan hal yang aneh kalau Merapi meletus, jadi wajar saja. Yang penting meningkatkan kewaspadaan. Kalau memang meletus ya harus melarikan diri, jangan sok sakti ya. Karena ini nanti letusannya mungkin dahsyat, jadi akan meliputi 4 penjuru mata angin ya. Begitu. Itu prediksi dari sampean ya. Tapi untuk sampai detik ini saya belum dikasih sinyal, jadi mungkin beberapa hari lagi meletus. Tapi hari di alam gaib itu lain dengan hari itu. 2 hari bisa 2 tahun aja. Begitu ya. Ya gitu. Jadi belum dapat pesan dari belum begitu mengkhawatirkan. Biasanya kalau ini sudah hampir dekat itu saya mesti mengadakan ritual. Tapi ini mungkin minggu depan saya mulai mengadakan ritual Merapi, karena memang tanda-tandanya akan mulai. Jadi menurut mimpi saya itu yang pernah itu saya dikejar lahar panas itu, kemanapun saya dikejar. Jadi nanti memang ini kalau mau meletus sangat dahsyat. Tetapi kata ahli vulkanologi ya, seperti Mbah Rono pernah bilang, kalau Merapi erupsi itu tidak lebih besar dari 2010 karena karakternya sudah berubah, karakter dari Merapi ini. Berarti Ki Agus ini, berarti pendapat Mbah Rono dengan Ki Agus ini berseberangan. Coba bisa diceritakan. Kalau Mbah Rono kan cuma pakai teknologi ya. Tapi kalau saya itu kan pakai mitologi. Jadi sangat berbeda. Saya pendekatan dengan alam. Saya sudah berpuluh-puluh tahun berusaha berbicara dengan alam. Maka sekarang itu orang sudah tidak mau lagi beralam menjadi sahabat. Jadi tanda-tanda apa alam tidak bisa membaca. Bukannya ini letusannya dahsyat, tapi efeknya nanti lebih dahsyat. Efeknya karena ini nanti menerjang perkampungan juga. Mungkin ada yang kampung yang hilang. Bukan begini ya. Memang Merapi itu bisa dideteksi dengan peralatan-peralatan yang canggih. Banyak alat dipasang di Pasar Bubar, di Kelataan, terus di mana lagi ya? Itu untuk apa? Mendeteksi. Tetapi barangkali juga ada sesuatu ya, aktivitas dari Merapi yang tidak terdeteksi oleh alat. Kan bisa saja kan? Yo sangat bisa, karena alat itu seberapa sih kuatnya kesombongan manusia tuh.
Iya, iya. Nah, kalau dari Tuhan, dari alam itu sangat sulit dideteksi karena itu eh, terutama untuk makhluk-makhluk gaib sana ya. Iya. Jadi dideteksi dengan alat canggih apapun meleset itu. Iya. Jadi jangan, kalau kita kan saya hidup dari kecil itu di Merapi, jadi kita sangat yakin dengan mitos-mitos Merapi itu, dengan keraton Merapi, penghuni para Merapi. Jadi yang penting kita berdoa untuk Merapi, kita akan selamat aja. Iya. Oh ya, Ki Agus, tempo hari di Dusun Diwa, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, telah melakukan ritual sedekah gunung. Sedekah gunung itu sebegitu pentingnya kah dilakukan untuk saat ini ketika Merapi ini menunjukkan gejala-gejala aktivitasnya yang meningkat? Itu sangat penting karena itu adalah menghormati ya. Yeah. Suatu penghormatan untuk para penghuni alam gaib Merapi. Jadi kita untuk menjaga saja, monggo kalau mau meletus, tapi jangan lewat sini, silahkan, nggak apa-apa. Kita harus cuma kita bersahabat saja. Kalau karena kita bersahabat, mungkin persahabatan itu nggak mungkin dia akan mengkhianati kita gitu. Jadi kita sekali lagi cuma itu untuk barangkali menciptakan harmoni, keselarasan dengan Merapi dan lingkungan di Merapi sana, barangkali begitu ya. Iya, kita harus menjaga keselarasan saja, juga yakin bahwa semua itu dari Tuhan ya. Jadi Tuhan itu mau berkehendak apapun bisa. Jadi kita cuma berusaha untuk berusaha apa? Ya, kita berusaha untuk mengenal tentang Merapi. Jadi tanda-tanda alam apa yang akan diberikan kepada penduduk Merapi. Jadi itu tanda-tanda itu juga dari Tuhan. Jadi karena mungkin warga Merapi begitu sayang dengan Merapi, akan tetap dijaga oleh Tuhan. Dan karena Merapi itu ciptaan Tuhan, manusia bertugas untuk menjaga ciptaan Tuhan. Jadi kalau masih banyak orang-orang Merapi yang cinta dengan Merapi dengan tidak merusak lingkungannya atau menambang dengan alat berat, saya rasa itu akan tetap dijaga oleh Merapi gitu. Oh, jadi kalau ada penambangan di Merapi ya, itu merusak alam gitu maksudnya. Itu Merapi bisa hutan-hutan diblejeti. Artinya karena penambangan itu hutan-hutan jadi rusak, padahal hutan itu kan berfungsi sebagai penahan pedus gembel ketika terjadi erupsi, begitu ya? Ya, selain dirusak juga penambang-penambang itu juga merusak kampung-kampung gaib. Jadi gitu. Nanti kalau marah Merapi sudah tidak ada jalan lagi untuk pedus gembel. Sungainya sudah nggak dalam lagi. Jadi nanti kalau letusannya dahsyat dan pedus gembel tidak terarah, itu kesalahan panjenengan semua yang sudah merusak Merapi. Masyarakat lereng Merapi yang menjadi korban. Nanti pedus gembel itu tidak punya jalan lagi, bisa menyasak ke kampung kemana saja. Tidak ada penahannya. Pohon-pohon penahan sebagai pedus gembel sudah hilang semua. Jadi sungainya juga sudah datar, itu sangat berbahaya nanti. Barangkali Ki Agus akan berbuat sesuatu begitu. Oke, ya. Untuk waktu yang dekat ini, monggo. Saya akan mengadakan sesaji Merapi, yaitu penghormatan kepada alam Merapi, supaya makhluk-makhluk yang kampung-kampung Merapi jangan marah. Bahwa selama masih ada orang lereng Merapi yang masih mencintai kamu, saya rasa Merapi tidak akan semarah itu. Jadi intinya Ki Agus akan melakukan ritual gitu. Saya pikir Merapi kalau lusa mau meletus ya, semoga dampaknya tidak masif seperti tahun
2010 atau 1930 dahulu ya, karena itu dampaknya sangat masif, luar biasa ya. Oke, kita semua berdoa ya, semoga nanti akan tidak mengakibatkan korban, minimal korban lah setidaknya. Tapi ya orang harus ikhtiar ya, ikhtiar. Merapi itu kan kalamullah ya, tanda-tandanya apa. Itu saja perbincangan saya dengan Ki Agus Merapi. Untuk terakhir saja, jadi nanti kalau ada tanda-tanda Merapi meletus, cepat menyingkir. Juga kita harus ingat betapa dahsyatnya Merapi, itu baru ciptaannya Tuhan. Saja sudah ketakutan. Kenapa? Saat Merapi meletus kita nggak sadar. Yang menciptakan Merapi mesti lebih dahsyat lagi. Kita harus ingat pada Tuhan saat itu ya. Ini cuma pelajaran kitab dari alam. Ya. Jadi Ki Agus Merapi ini mengingatkan kita semua agar selalu ingat pada ciptaan Tuhan ya, alam ya. Kalau Merapi meletus itu sebetulnya belum seberapa, padahal ada yang lebih mengerikan lagi. Misalnya kayak kiamat itu apa enggak mengerikan, lebih mengerikan kan? Kayak ada meteor-meteor yang menghujani bumi ya, lebih mengerikan lagi. Ya, jadi orang harus sadar diri, ingat pada Sang Pencipta ya. Begitu saja ya obrolan saya dengan Ki Agus Suyitno dari Merapi, orang yang sangat